Nah, yang dipermasalahkan kan Imam Ubaidillah bin Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Ubaidillah ini di kitab tersebut menyebutkan 3, cuman di kitab yang ini disebutkan bahwasanya ketika Imam Muhajir ini Ahmad bin Isa, beliau pergi ke Hadramaut hijrah, itu membawa anak beliau masih kecil yang belum dikenal orang, masih kecil. Yang 3 itu udah terkenal, udah besar, tapi yang kecil ini namanya Abdullah, belum dikenal orang. Nah, Imam Fakhrul Razi nggak menulis anak yang kecil ini karena mungkin beliau belum dapat infonya, atau dikira cucunya dan lain-lain, harus ditawili, ditafsiri gampangnya ya. Nah, akhirnya Imam Abdullah inilah ketika besar beliau menamakan dirinya dengan Ubaidillah, yang artinya hamba kecil Allah, karena beliau merasa nggak pantas kalau disebut Abdullah, hamba besar Allah. Abdullah itu hamba besar, kalau Abu Ubaidillah hamba kecil, saking tawadhunya beliau. Dan di kitab tersebut diterangkan bahwasanya nasab ini sudah mujma'un alaih inda ahli tahqiq, sudah disepakati oleh para ulama yang ahli detail dengan dalil dan permasalahan nasab. Para ulama saat itu semuanya sudah sepakat nasab Sayyid Al-Imam Alwi bin Ubaidillah bin Imam Ahmad bin Isa, Imam Ahmad Al-Muhajir tadi. Nasab ini Ubaidillah benar-benar, Imam Ubaidillah benar-benar anak dari Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa di kitab tersebut. Mujma' alaih malah. Sepakat para ulama indah ahli tahqiq saat itu. Bahkan di Irak yang saat itu jadi peradaban pusat Islam, nasab ini sudah disaksikan oleh 100 orang yang adil, bersaksi nasab tersebut benar dan terbukti. Begitu juga ketika di bulan haji disaksikan oleh ahlu Hadramaut, nasab ini benar. Jadi bukan Hadramaut toh, Irak juga menyaksikan, bersaksi, bahkan 100 orang adil di depan para ulama saat itu. Jadi sudah jelas nasab dari para habaib di Indonesia ini adalah benar-benar nyambung. Nah, kalau tidak nyambung ya para ulama kita dari dulu sudah tahu. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang ulama yang baru-baru, Mbah Yai Maimun Zubair rahimahullah, beliau sama habaib yang ada di Indonesia yang keturunan dari Imam Ubaidillah, hormatnya luar biasa. Saya punya teman saya murid Mbah Maimun langsung, itu Mbah Maimun pernah cerita, santri kurang lebih ya, nanti kalau kamu lulus dari sini mondok ke tempatnya habaib walaupun sebentar untuk cari berkah, cari sanad ilmu ke mereka karena mereka orang-orang berkah. Mbah Maimun menganjurkan muridnya seperti itu. Nah, ini kayak kita yang alim-alim kenal habaib itu memang asli keturunan Nabi. Baca kitab beliau-beliau itu, kitab semua dibaca, sehingga nggak gegabah menyimpulkan oh Habib itu terputus nasabnya secara ilmiah, ngawur. Ada kitab itu nggak satu, kitab itu banyak, harus dibaca semua biar benar menyimpulkannya. Itu Ahlussunnah Jamaah cerdas, kita diajar ulama kita cerdas. Dan alhamdulillah kita punya ulama-ulama soleh yang dekat dengan para habaib, cinta dengan para habaib. Alhamdulillah ala dzalik. Walhasil intinya kita diajari guru-guru kita. Saya punya guru kok, dari kiai, ada kayak gurunya saya, Kiai Maksum Dahlan, itu murid dari Hadratus Syekh Muslim Ranggen, perintis daripada Jatman Toriko yang sekarang dipimpin Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu Mbah Muslim Ranggen, itu perintisnya dulu. Dan Habib Lutfi sangat mengenal beliau. Mbah Muslim ke atas sampai Mbah Khalil Bangkalan. Saya punya guru juga, Al-Ustadz Yahya Rusad, beliau murid Habib Umar bin Hafid. Dan saya juga punya guru, Syekhuna Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sekaf, yang sekarang jadi ketua Robitoh. Di Robitoh itu sudah ada data semua ilmiah, bisa dibuktikan. Jadi jangan asal bicara. Nah, dan kita sebagai orang awam hati-hati kalau ngaji di YouTube. Nah, ngaji ke ulama yang kita tahu sumber ilmunya. Oh, ulama ini berguru dari gurunya ini, sehingga kita nggak disesatkan. Kita nggak disesatkan. Ini ngajarkan benci sama habaib, naudzubillah, kita mencintai sesama muslim. Cuman para habaib itu lebih kita cintai lagi karena mereka ada darah dagingnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Nabi mengatakan hati-hati ya,
Ini hadis diriwayatkan Imam Suyuti. Beliau itu ulama yang diakui semua. Para kiai pesantren yang ahlu sunnah mengakui Imam Suyuti. Bahkan semua ulama mengakui siapa Imam Suyuti. Beliau hafal 200.000 hadis. Al-Hafidh julukannya. Orang yang hafal 100.000 lebih, bahkan beliau 200 hadis. Kitab beliau, karangan beliau kisaran sampai 500 karangan. Bahkan satu hari itu beliau bisa mengarang satu kitab plus mentasheh, mentahrir kitab tersebut sehingga jadi kitab yang benar. Satu hari bisa beliau ngarang kitab. Diakui Imam Suyuti. Beliau dalam salah satu kitab namanya Ihya'ul Mayyit fi Fadhail Ahlil Bait. Di situ mengutip satu hadis Nabi SAW bersabda. Ini hadis diriwayatkan oleh beliau Imam Suyuti yang diakui keilmuannya. Nabi SAW bersabda gimana? La ya'rifu haqqa itrati wal ansar illa li ihda thalas. Tidak mengetahui hak kehormatan, kemuliaan ahli baitku, keturunanku, dan kemuliaan sahabat Ansor, dan secara umum semua sahabat. Nggak ada yang tahu kemuliaan ahli baitnya Nabi dan sahabatnya Nabi, nggak menghormati mereka, membenci mereka, kecuali salah satu dari 3 orang. Siapa? Imam munafikin. Di ihda salatin imam munafikin. Pertama, ada kalanya dia ada orang munafik. Orang munafik benci sahabat Nabi, orang munafik benci keluarga Nabi, keturunan Nabi. Yang kedua, wa imma li zaniyatin, atau dia adalah anak dari perempuan yang berzina, hasil zina. Alhamdulillah. Atau yang ketiga, wa imma li ghairi tuhurin, atau dia adalah anak dari wanita yang dikumpuli oleh suaminya saat haid, saat tidak dalam keadaan suci, hasil hubungan dalam keadaan haid. Jadilah anak yang membenci Ahlul Bait, mengajarkan benci sama habaib. Padahal pendahulu-pendahulu kita, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, para ulama-ulama yang soleh, semuanya mengajarkan cinta Habib. Semuanya orang-orang yang ahli ilmu tahu para habaib, terlebih-lebih yang di Indonesia ini semuanya asli Habib, yang nasabnya nyambung. Ya, memang ada oknum-oknum yang ngaku-ngaku Habib, ada, tapi yang asli, yang nasabnya nyambung, ada di Robito, itu mereka semua adalah Bani Alawi yang asli, keturunan Nabi SAW. Nah, semoga kita dijadikan orang-orang yang mengikuti para pendahulu kita, para kiai kita yang mengajarkan cinta pada para habaib. Habaib yang beliau cintai zaman dulu adalah habaib-habaib yang saat ini kita juga berusaha untuk mencintai beliau-beliau. Beliau-beliau sekarang adalah anak-anak dari habaib yang dulu dicintai oleh guru-guru kita, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan lain-lain. Sekarang cucu-cucu dari habaib itu. Nah, kita ini kalau ngaku murid, cucu-cucu murid dari Hasyim Asy'ari dan lain-lain, ya harus meneruskan ini, cinta dengan Ahlul Bait. Ya, semoga kita termasuk orang yang mencintai Ahlul Baitnya Nabi, dapat syafaat dari Nabi Muhammad, dan Ahlul Baitnya kita kumpul dengan Nabi Muhammad dan Ahlul Baitnya di surganya Allah kelak. Nah, kita hidupkan cinta dengan Ahlul Bait, sahabat Nabi, para ulama soleh, para awali, dan kita semua semoga bisa berkumpul dengan beliau-beliau semua di surganya Allah. Amin Allahumma amin.